ada persamaan YN sama dengan setengah XN ditambah XN min 1. Nah, untuk poin A itu tentukan fungsi frekuensi H, J, omega. Nah, di sini ada catatan juga atau petunjuk gitu, gunakan transformasi Fourier waktu diskrit. Nah, berarti nanti teman-teman lihat nih, waktu diskrit itu penggunaannya kayak gimana. Kalau misalnya tadi continue kan J omeganya omega yang huruf W gitu kan. Nah, kalau misalnya diskrit, ini J omeganya kayak bentuk ohm gitu. Jadi, J omega sama dengan setengah X J omega ditambah setengah E pangkat E dikali minus J omega X J omega. Nah, terus karena ada variabel yang sama kan, X J omega, jadi tinggal dikeluarin aja X J omeganya. Tinggal Y J omega sama dengan X J omega dikali setengah ditambah setengah E pangkat minus J omega. Karena yang dicari adalah fungsi H, dan H itu Y per X, berarti tinggal dipindah luasin aja nih yang X-nya. Pindahin ke si bawah Y. Jadi tinggal Y per X sama dengan setengah dikali 1 ditambah E pangkat minus J omega. Sehingga nilai H J omeganya itu sama dengan setengah ditambah setengah dikali E pangkat minus J omega. Gitu. Paham nggak? Ya, ngerti, Pi. Itu untuk yang A. Nah, jadi kan bisa beda ya. Maksudnya bisa dibedain kalau misalnya yang pertama itu waktu kontinu. Kalau misalnya yang nomor 2 itu waktu diskrit. Nah, berarti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya waktu kontinu itu harusnya gimana. Kalau diskrit itu gimana. Nah, untuk yang B sama C-nya, aku mau minta maaf nih, soalnya aku lupa. Terus Jaka juga ngerjain. Nah, sama-sama lupa. Jadi untuk B yang C-nya, di skip aja nggak apa-apa ya. Takutnya salah ngejelasin, nanti teman-teman juga yang rugi gitu. Atau misalnya ada yang tahu mungkin mau ngejelasin. Soalnya aku lupa gitu. Makanya juga lupa nggak ngerjain. Ya, lanjut aja ya nomor 3 ya. Ada yang mau tanya enggak? Yang nomor 2. 2A berarti kan B sama C-nya kita skip ya. Mau izin nambahin ya. Tes suaranya ada gak? Ada Jaka ada. Tadi buat yang pertanyaan George ya, kalau nggak salah tuh yang nomor 1 itu, terus yang J omega sama yang S itu dipakainya di mana gitu kan? Kalau nggak salah. Kalau yang ditanyanya soal itu tentang transformasi Fourier, itu pakainya yang J omega. Tapi kalau misalnya tentang transformasi Laplace, nah itu pakainya yang S. Jadi S-nya itu jabaran dari tau ditambah J omega gitu. Jadi bedanya di situ kalau misalnya tentang transformasi Fourier, mau itu kontinu atau diskrit, pakainya yang J omega. Tapi kalau misalnya yang transformasi Laplace, itu pakainya yang S, HS jadi. Nah, S-nya itu komponen penyusunnya itu atau apa ya, hurufnya gitu, itu tau plus J omega gitu. Jadi bedanya di situ aja. Kayak misalnya tau mah yang bilangan realnya, yang J omega itu yang bagian imajinernya gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi harus disesuaikan aja. Biasanya nanti dikasih tahu petunjuknya di soalnya. Sama buat yang nomor 1, ini kan di soalnya 3xt ya. Nah ini harusnya 3x J omega. Cuman ini mungkin keliru kali ya. Jadi kalau ke bawahnya udah sama, mungkin dari sininya aja. Nah berarti anggap aja ininya 2xt gitu. Paling gitu sih. Kalau misalnya pengen yang nyoba yang
sesuai dengan soalnya ini 3x, nah nanti coba aja dengan rumus yang sama gitu. Kayak gitu. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Kayak gitu ya, John. Jadi kalau misalnya J omega itu untuk Fourier, kalau misalnya F itu untuk Laplace. Tapi intinya balik lagi sih ke petunjuknya kita gunain apa, Fourier kah atau Laplace. Tapi biasanya Fourier ya. Nah, terus lihat juga Fourier-nya dia waktu discrete atau continue. Tapi kesannya kayaknya sama aja sih. Sama aja ya. Zaman ya, nomor 1 sama nomor 2. Nah, untuk yang BC mohon maaf banget nih nggak bisa dijelasin karena kitanya juga lupa. Terus lanjut aja ya ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu sistem LTI kontinu mempunyai transformasi sebagai berikut. Nah, ini baru S nih, Jos. Nah, HS itu sama dengan 2S dikali S plus 2 per S min 1. Itu dikali berapa, Cek? Dikali S kuadrat dikurangi S min 1 dikali S kuadrat min 5 per 4S dikurangi 3 per 8. Nah, itu persamaannya. Terus untuk poin A, itu tentukan bila sistem kausal tidak stabil, lalu gambarkan Paul dan Gironya dalam bidang S dan daerah konvergennya, serta tentukan respon impulsnya. Hal yang B, bila sistemnya stabil dan tidak kausal, gambarkan Paul dan Gironya dalam bidang S juga, dan daerah konvergennya, dan daerah konvergennya, serta tentukan respon impulsnya. Itu sama-samanya kan berarti tentuin dulu nih Paul dan Gironya. Kalau itu kan dia penyebut. Nah, kalau misalnya Ji, oke, maaf ya. Nah, kalau misalnya Paul kan berarti dia penyebut, sedangkan Giro itu pembilang. Nah, karena tadi kan di penyebutnya itu S-1 dikali S kuadrat min 5 per 4S min 3 per 8. Nah, itu juga kan persamaan parabola. Nah, teman-teman cari dulu nih akar-akarnya berapa. Nah, yang didapat itu S min 3 per 2 dikali S tambah 1 per 4. Itu untuk akar-akar dari S kuadrat dikurangi 5 per 4S dikurangi 3 per 8. Nah, jadi persamaannya ya itu 2S dikali S plus 2 dibagi S min 1 dikali S min 3 per 2 dikali S plus 1 per 4. Nah, sekarang kan ditanyakan, gambarkan Paul dan Gironya dalam bidang S. Berarti teman-teman cari dulu nih, Paul dan Gironya itu berapa aja. Nah, karena di penyebutnya ada 3 akar, ada akar-akar persamaan, berarti untuk Paulnya juga ada 3. Berarti P1 itu 1, P2 3 per 2, P3 itu min 1 per 4. Nah, kalau misalnya aku ya biar nggak lupa, itu kalau misalnya kan ini S min 1, P1-nya itu 1. Nah, kalau misalnya aku buat tentunya itu kebalikannya aja sih. Kalau misalnya S min 1 berarti P-nya itu 1. Jadi kalau misalnya itunya negatif, polnya positif. Begitupun kebalikannya. Nah, sama juga buat zero. Nah, yang zero itu 0 sama min 2. Nah, yang 0 itu dari yang 2S. Kan tadi Paul dan Giro dalam bidang S kan. Nah, 2S dikali S plus 2. Berarti untuk P1-nya 1, P2-nya 3 per 2, P3-nya min 1 per 4.
Nah, terus yang zeronya itu 0 sama min 2. Kayak gitu. Nah, paham nggak? Paham ya menentukan pol dan zero ya? Gak ada yang tanyain? Oke, kalau nggak ada dilanjut aja. Nah, terus kan tadi suruh gambarkan pol dan zeronya dalam bidang S. Nah, tadi polnya udah diketahui, zeronya juga udah. Nah, berarti tinggal buat di dalam apa itu teh? Grafik kartesian pokoknya yang sumbu X dan sumbu Y. Nah, tinggal dimasukin ke sumbu X-nya. Nah, si X itu to ya, yang Y, J omega. Nah, jadi tadi tuh ada min 1, terus ada min 2, terus 1, ada 0, ada 3/2, dan ada minus 2. Nah, terus tinggal dibuat aja nih grafiknya. Nah, ini gambarnya tuh jadinya kayak gitu. Nanti Kang Jaka yang jelasin ya. Kang, jelasin dong, Kang. Oke, buat ini ya, yang nomor 3, itu kan transformasi Laplace. Di sini mungkin tadi udah jelasin cara dapetin nilai pool sama nilai zero. Yang pool itu yang bagian bawah nih, yang bagian pembilang apa penyebutin. Nah, kalau yang zero nih yang bagian atas. Jadi misalnya nentuin yang P1 nih. Dari bagian yang S-1 dulu. Berarti cara nyarinya berarti S-1 sama dengan 0. Nah, berarti poolnya itu yang pertama tinggal pindah ruas saja kan. Berarti S1 sama dengan 0 sama dengan S sama dengan 1. Nah, berarti yang pertama ini poolnya 1. Terus yang nyari pool 2 dari S-3/2 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 3/2. Nah, itu dianggap sebagai pool 2. Terus dari yang penyusun ketiga ini, itu S tambah 1/4. Berarti pool yang 3 itu S sama dengan minus 1/4. Tinggal dipindah ruas saja. S plus 1/4 sama dengan 0. Berarti S sama dengan minus 1/4. Yang 0 juga sama. Berarti 2S sama dengan 0. Berarti S sama dengan 0. Nah, berarti yang Z1-nya itu 0. Terus yang S plus 2 sama dengan 0. Nah, itu juga sama nentuinnya. Berarti tinggal pindah ruas saja yang plus 2-nya. Jadi S sama dengan minus 2. Nah, itu dianggap sebagai 0, 2-nya. Nah, di sini sebenarnya nggak usah digambarkan ya. Karena kan yang disuruhnya tuh pool dan zero dalam bidang S. Dan ketika sistemnya udah diketahui kausal atau tidak stabilnya. Nah, kalau ini jatuhnya malah yang ke DSK gitu. Jadi semua pool dan zero-nya ini digambarkan dalam sudut atau sumbu X. Nah, di mana sumbu X ini adalah tau, bilangan realnya. Yang sumbu Y ini bagian imajinernya J omega. Yang tanda silang ini dia menandakan sebagai bilangan pool-poolnya ini ada minus 1/4, 1, 3/2. Nah, yang zero ini ada 0 dan minus 2. Berarti ini saling terhubung, tinggal di lingkar aja. Kalau nggak salah di DSK seperti ini. Pintar dilihat lagi aja. Nah, yang untuk yang A itu tentukan bila sistem kausal tapi tidak stabil. Nah, gambarkan pool dan zero dalam bidang S
dan daerah konvergennya atau ROC, range of convergence, serta tentukan respon impulsnya. Nah, di sini sebelum menjawab, biasa kita menentukan respon impulsnya dulu. Itu dari HT ya, berarti yang tadinya HS dalam bidang S diubah ke bidang T supaya bisa dibentuk persamaannya. Nah, dari HS ini, kan kita punya persamaannya itu fungsinya 2S kali S plus 2 dibagi S-1 dikali S-3/2 dikali S tambah 1/4. Nah, ini seperti biasa, dipecah-pecah dulu, cari nilai A, B, dan C-nya. Mungkin kalau yang nomor 1 itu pakai cara matek ya. Jadi bisa dua cara gitu, bisa pakai cara yang kayak nomor 1, cari nilai A, B, C-nya. Nah, bisa yang kayak gini. Ini berarti harus disamakan dulu penyebutnya, baru nanti bisa disesuaikan gitu, pakai jika gitu. Tapi kalau misalnya ini, tinggal dimainin aja ininya yang ditentuinnya, misalnya nilai A dulu nih, A kan per S-1 nih. Nah, berarti yang di atas ini ambilnya dari yang fungsi yang ini nih, 2S kali S plus 2. Nah, dibagi berarti yang tidak diketahuinya atau tidak ditanyanya, berarti dibagi S-3/2 dikali S plus 1/4. Nah, ketika kondisinya S sama dengan 1, di mana S sama dengan 1 ini dari S-1 sama dengan 0. Berarti tinggal pindah aja, -1, pindah ruas jadi 1 kan, positif. Berarti S sama dengan 1. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. 2 berarti dikali 1 tambah 2, 3. Terus 1 dikurang -3/2 berarti -3/2. Ini juga 1 ditambah 1/4, yaitu, oh ini salah nih, salah ngitung nih berarti. Ini nanti tinggal dihitung lagi aja, 1 -3/2 berapa, terus 1 tambah 1/4 berapa, nanti pokoknya tinggal dimasuk-masukin aja. Nanti tinggal dijabarin dalam fungsi matematikanya, ini berarti 6, anggap aja ini benar ya, -3/2 kali 1/4, ini -3/8, nah itu kurang lebih hasilnya -16 misalnya, anggap aja ini benar dulu. Nanti tinggal kalian hitung lagi aja, S-1 -3/2 berapa. Kalau nggak salah -setengah, ini 5/4. Nanti tinggal dihitung lagi aja. Nah, yang B-nya juga sama, tinggal dimasuk-masukin. Nah, ini berarti yang B kan S-3/2 ya yang ditanyanya B. Nanti tinggal yang dikalinya itu S-1 kali S plus 1/4. Berarti yang dari yang A sama yang C, yang atasnya masih sama. Nanti yang S-nya tinggal diganti sama 3/2. Nah, ini kalau nggak salah udah benar nih. Cuman yang A aja yang salah. Nah, nanti berarti 2 dikali 3/2, terus 3/2 ditambah 2. Ini juga sama, 3/2 dikurangin 1, setengah, 3/2 ditambah 1/4, yaitu sekitar 7/4. Nanti tinggal dimainkan fungsi matematikanya sehingga didapat nilainya B-nya itu 12. Nah, untuk yang C-nya itu sama, berarti kan yang ditanya yang S plus 1/4, berarti kita tinggal pakai yang S-1, S-3/2. Ketika S-nya itu sama dengan -1/4, berarti yang nilai S yang ada di sini tinggal diganti dengan -1/4. Sehingga 2 dikali -1/4 dikali -1/4 ditambah 2, terus yang bawahnya -1/4 dikurangin 1, -5/4, terus -1/4 dikurangi 3/2, -7/4. Mungkin kalau misalnya ada yang keliru nanti dihitung lagi aja. Nanti, sehingga kurang lebih dimainkan fungsi matematikanya, didapatkan nilai C-nya itu sekitar -2/5. Nah, dari nilai ini, tuh kita tinggal masukin lagi. Yang tadinya A per S-1 diganti, A-nya berapa? Misal -16, berarti -16 dikali 1 per S-1. Ditambah B, B-nya berapa? 12 kan? 12 dikali 1 per S-3/2 dikurang C. Kenapa di sini minus? Di sininya tambah. Karena nilai C yang didapatkannya kan minus ya, -2/5. Berarti tinggal diganti, berarti yang tadinya plus C jadi -2/5 dikali 1 per S tambah 1/4. Nah, di sini
Itu kalian bisa lihat di daftar tabelnya mungkin yang pengubahannya seperti apa. Nggak saya tampilkan ya. Jadi kalau yang fungsinya 1 per S min T misalnya ya di sini. Nah, berarti di sininya itu kalau misalnya udah minus, S minus 1, nah berarti itu minus 16 E pangkat T. Jadi ini sebenarnya positif. Atau misalnya diibaratkannya 1 per S min A. Nah, kalau misalnya diubah 1 per S min A ini sebenarnya adalah E pangkat AT. Nah, berarti kalau misalnya S min 1 yaitu E pangkat T. Ditambah 12. Nah, S minus 3 per 2, berarti E pangkat AT. A-nya berapa di sini? 3 per 2 kan, berarti tinggal diganti. E pangkat 3 per 2 T. E kurang 2 per 5 pangkat, jadi dikali E pangkat minus 1 per 4 T. Kenapa di sini minus? Karena sebenarnya kan ini 1 per S min A ya. Nah, berarti kalau misalnya plus, berarti itu minus seperempat. Nah, berarti di sini berarti nilai A-nya itu minus seperempat. Gitu. Jadi minus 2 per 5 dikali E pangkat minus 1 per 4 T. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nah, di sini tinggal bikin nilai-nilai poolnya sistem kausal tapi tidak stabil. Nah, pertama buat dulu diagram Cartesian ini, berarti sumbu Y-nya itu J omega, sumbu X-nya itu yang taunya. Nah, tinggal tentuin tadi kan udah dicari ya nilai-nilai pool sama zeronya. Nah, yang poolnya ada minus seperempat, 1 sama 2. Zeronya minus 2 dan 0. Nah, kita untuk membuat si daerah konvergenan itu ngambilnya dari nilai pool aja. Nah, kalau misalnya ditanya sistem kausal tapi tidak stabil, berarti kurang lebih gambarnya seperti ini, daerah konvergennya atau ROC-nya. Ya, ke kanan semua. Kenapa? Karena kan sistem kausal. Kalau kausal itu berarti semuanya, komponen penyusunnya itu 3 per 2, 1 dan minus seperempat itu harus berada arahnya ke kanan semua. Nah, berarti ROC-nya otomatis lebih dari 3 per 2 dong. Kenapa? Misal 3 per 2 arahnya ke kanan kan, yang satu juga ke kanan. Berarti yang satu ini arahnya bakal nyentuh arah dari yang 3 per 2 juga kan. Nah, yang minus 1 per 4 arahnya ke kanan juga. Nah, berarti dia nyentuh yang daerah 1 sama daerah yang 3 per 2. Nah, mana yang disentuh sama ketiga komponen tersebut? Berarti kan yang lebih dari 3 per 2 kan. Nah, makanya daerah kekonvergenannya itu lebih besar dari 3 per 2. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, itu dikatakan sebagai sistem kausal tapi tidak stabil. Nah, gimana kalau misalnya stabil? Ada di soal berikutnya. Nah, sistem stabil dan tidak kausal. Kalau misalnya sistem stabil, itu syaratnya daerah konvergennya itu harus menyentuh sumbu Y. Nah, berarti kan salah satu komponennya itu ada yang arahnya ke kanan dan ada yang ke kiri, salah satu poolnya. Berarti bagaimana kita membuat si gambar ini supaya termasuk dalam sistem stabil dan tidak kausal. Sistem stabil tadi syaratnya daerah ROC-nya itu harus berada di sumbu Y. Nah, kalau misalnya dia tidak di sumbu Y, misal kayak yang soal nomor A nih, dia kan ada di lebih dari 3 per 2 ya ROC-nya. Tidak menyentuh sumbu Y nih. Nah, berarti dia tidak stabil. Tapi kalau ROC-nya nyentuh sumbu Y, ada di tengah-tengah sumbu Y ini, nah berarti dia stabil sistemnya artinya. Dan tidak kausal. Kalau tidak kausal, berarti salah satunya itu ada yang diarahkan ke kiri. Kan kalau kausal itu harus ke kanan semua ya arahnya. Nah, ini harus ada yang tidak kausalnya. Berarti dari yang dua ini, sebelah kanan ini, bisa kita arahkan ke kiri gitu, supaya bisa mendapatkan nilai ROC-nya berada di tengah-tengah ini, di sumbu Y, J omega. Di nilai kekonvergenannya itu, ROC sama dengan minus seperempat sampai 3 per 2. Gitu. Nah, untuk nilai fungsinya, persamaan inverse-nya, itu HT, itu dari yang sudah dicari sebelumnya, dari sini.
Nah, cuman di sini nanti tinggal disesuaikan. Kalau misalnya yang sistem kausal tapi tidak stabil, nah kalau kausal itu dia UT di sini ya, kalau salah UT aja. Terus tidak stabil. Nah, kalau tidak stabil, sebenarnya kalau ya dari yang stabil atau tidak stabil itu nggak usah diapa-apain gitu dari si ininya tanda positif negatifnya. Jadi lihatnya dari sistem kausal atau tidak kausalnya. Nah, kalau yang A kan sistemnya kausal nih. Nah, berarti nggak ada yang diubah nih tanda negatif positifnya. Dan isinya masih dalam fungsi positif, UT. Tapi kalau misalnya tidak kausal, nah berarti yang tadinya negatif ini harusnya positif nih. Yang tadinya negatif, nilainya di sini yang didapatkan, fungsi inversnya, kan ini negatif nih, minus 16 pangkat T. Nah, kalau misalnya sistemnya tidak kausal, itu dibalik gitu, yang tadinya minus jadi positif, yang tadinya positif jadi minus. Nah, berarti ini harusnya jawabannya plus 16 pangkat T, minus 12 pangkat 3/2 T, dikali U. Nah, di sini dalam daerah negatif kalau misalnya tidak kausal. Jadi U minus T. Ditambah minus 2/5 pangkat minus 4 T. Kenapa yang ini dipisah? Karena dia sistemnya kausal. Yang minus 2/5 pangkat minus 4 T itu kan dari pool yang minus 4 nih didapatkannya. Nah, kenapa dia dipisah? Karena dia kausal. Kausal sendiri nih yang minus 4, karena dia arahnya ke kanan. Kalau yang dari pool 1 dan pool 3/2 itu arahnya ke kiri, makanya dia diubah gitu, tanda negatif positifnya. Dan berarti dia berada dalam fungsi negatif. Nah, kalau misalnya yang kausal, itu dia yang ke kanan dari pool yang minus 4, makanya dia dipisah gitu, ditambah minus 2/5 dikali pangkat minus 4 T dikali UT gitu. Di sini ada yang tanya dulu gak bisa bingung. Maaf Kang, mau nanya Kang. Oke. Mau nanya tadi yang tadi hasilnya kenapa dia tiba-tiba jadi min sama yang jadi min itu kan yang tetap aja itu kenapa Kang ya? Oke. Yang 16 ET-nya itu jadi tadinya dia nggak min jadi positif gitu Kang. Oke. Itu dilihatnya atau ditinjaunya dari kausal atau tidak kausalnya, George. Nah, kalau nggak salah kayak gitu sih yang di catatan saya. Nah, ini kebetulan belum diganti yang di sini. Nah, jadi misal nih, kan yang akan sistemnya kausal nih. Kalau kausal kan berarti dia arahnya ke kanan semua kan. Yang pool 3/2 arahnya ke kanan. Yang pool 1 arahnya ke kanan, ke arah daerah positif kan berarti. Terus yang minus 1/4 arahnya ke kanan juga, ke daerah positif. Nah, berarti dia, si inverse-nya ditulis lagi dengan nilai yang sama dengan inverse yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Tidak ada yang diubah gitu. Oke, itu untuk yang kausal. Tapi kalau misalnya sistemnya tidak kausal, nah itu dilihat. Berarti kan ini dimintanya sistem tidak kausal dan stabil. Tadi saya bilang kan kalau stabil itu daerah konvergennya itu harus berada di sumbu Y. Nah, berarti kalau misalnya pengen membuat si ROC-nya ada di tengah-tengah sumbu Y ini, berarti kan yang di sisi kiri ini harus ke arah kanan, yang di sisi kanan ini harus ke arah kiri kan. Saya mana sih yang lebih banyak dilewatinya? Berarti kan yang tengah ini kan. Nah, makanya bisa dibilang ROC-nya dari minus 1/4 sampai 3/2. Gitu. Nah, sekarang dilihat. Yang pool yang minus 1/4 ini, dia arahnya ke kanan kan, ke daerah positif. Ini harusnya ada panahnya nih, ke arah kanan nih. Daerah positif. Nah, berarti dia masih kausal. Jadi syarat kausal itu harus ke arahnya ke daerah positif atau ke kanan. Kalau misalnya dia tidak kausal, itu dia ke arah kiri atau negatif. Nah, berarti tinggal dilihat. Kalau misalnya kausal itu nilai si fungsi ininya itu nggak usah diapa-apain, itu nggak usah diubah tanda negatif atau positifnya gitu. Karena dia berada di daerah positif kan. Nah, sedangkan yang satu ini sama 3/2 itu dibuat jadi tidak kausal. Nah, tidak kausal kenapa? Karena dia arahnya ke kiri nih. Yang satu arahnya ke kiri.
Yang 3/2 juga ini sebenarnya ke kiri. Kenapa nggak digambarin? Karena udah termasuk dalam ROC yang di sini nih, daerah kerjanya. Kan sama-sama ke kiri, jadi yang diambilnya yang lebih dari satu aja gitu, yang kurang dari satu aja di sini nih. Gitu. Nah ini makanya kalau misalnya sistem tidak kausal, itu berarti yang tadinya minus, ini harusnya jadi positif di sini. Yang tadinya positif jadi negatif, diubah gitu tandanya. Nah ini karena dia daerah kerja yang di daerah negatif, berarti U jadi minus T, bukan UT lagi. Gitu. Oke Kang, ngerti Kang. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini dia tentang transformasi Z, berarti fokusnya di bidang Z gitu. Kalau Laplace itu pakainya yang S, kalau Z berarti yang Z. Sini soalnya suatu sistem LTI diskrit mempunyai transformasi sebagai berikut. HZ sama dengan 4Z dikali Z minus 4/5 dibagi Z pangkat 3 dikurang 9/4 Z kuadrat minus 5/8Z. Yang pertama disuruh tentukan sistem kausal dan tidak stabil. Nah, yang kedua itu sistem tidak kausal dan stabil. Yang ketiga itu sistem tidak kausal dan tidak stabil. Nah, kalau nggak salah, kalau yang di transformasi Z itu cuman 3 gitu yang bisa dicarinya. Kausal tidak stabil, tidak kausal stabil, sama tidak kausal dan tidak stabil. Untuk yang transformasi Z. Nah, tapi kalau misalnya yang transformasi Laplace, itu bisa dicarinya tidak stabil sistem kausal, terus stabil tidak kausal, tidak stabil tidak kausal, sama stabil kausal. Nah, itu jadi bisa ada 4 itu. Itu tinggal dilihat aja kalau misalnya kalian udah ada gitu catatannya dari dosennya, tinggal disesuaikan aja kira-kira kalau misalnya sistem tidak stabil sama sistem kausal itu gambarnya seperti apa gitu ROC-nya. Nah, itu berarti mana yang kira-kira supaya bisa terbentuk gambar seperti itu gitu, sistem tidak stabil dan sistem kausal. Terus kalau misalnya ditanya sistem tidak stabil dan sistem tidak kausal, nah itu berarti cirinya dia tidak ada di tengah-tengah si ROC-nya itu. Terus semuanya ke arah kiri semua. Itu kalau yang tidak stabil dan tidak kausal gitu. Berarti ROC-nya ada di daerah negatif semua gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Cuman kalau yang nomor 4 ini kebetulan ditanya ketiga-tiganya kausal tidak stabil, tidak kausal stabil, dan tidak kausal dan tidak stabil. Langsung aja, jadi sebelum kita menentukan gambarnya mana yang kausal tidak stabil, mana yang tidak kausal stabil, mana yang tidak kausal tidak stabil, nah itu kita buat dulu persamaan inverse-nya. Nah, cuman nanti yang di sini, yang di nomor D ini, itu disuruh buat persamaan beda fungsi transfer, sama gambarkan blok diagram sistem direct form type 2, tipe 2. Nah, itu sebenarnya ini materi, yang D ini materi sebelum UTS. Mungkin tinggal dilihat lagi aja. Nah, untuk pengerjaannya di transformasi Z ini, kita harus membuat persamaannya menjadi HZ per Z. Gitu. Jangan sampai HZ aja gitu. Misalnya kan soalnya kayak gini nih. Nah, ini jangan langsung dikerjain. Harus ada yang dipindahkan jadi HZ per Z. Berarti dari yang sisi ini yang sisi atas 4Z kali Z minus 4/5. Yang Z pengalinya ini bisa dipindahkan ke sini. Jadi pembagi HZ per Z kan, pindah ruas. Nah, jadi bisa ditekan. Selanjutnya itu HZ per Z sama dengan 4 kali Z minus 4/5 dibagi Z kali Z kuadrat minus 9/4Z minus 5/8. Nah, itu dari mana? Nah, penyederhanaannya, kan ini ada 4Z nih. Nah, Z yang ini, itu bisa langsung dipindahkan menjadi HZ per Z. Nah, tapi kalau misalnya dari soalnya HZ misalnya sama dengan 4 dikali Z minus 4/5 dibagi Z pangkat 3 minus 9/4 Z kuadrat minus 5/8Z. Anggap aja yang Z ini nggak ada. Nah, berarti itu harus dikali Z per Z dulu. Supaya ada yang bisa dipindahkan ke sini. Jadi HZ per Z ke dalam bentuk
ini HZ per Z. Nah, kalau ini kan udah ada nih yang bisa dipindahkan. 4Z kan, berarti yang Z-nya ini bisa pindah luas gitu, jadi pembagi HZ per Z. Berarti nggak usah dikalikan lagi dengan Z per Z gitu. Langsung dikerjain aja, tinggal pindahin aja. Sebenarnya nanti ada alasannya sih kenapa harus dibentuk seperti ini gitu, HZ per Z. Oke, dilanjut aja. Jadinya HZ per Z dengan 4 dikali Z minus 4 per 5. Yang ini tinggal dikeluarin, tadinya kan Z pangkat 3 minus 9 per 4Z kuadrat minus 5 per 8Z. Nah, ini bisa dikeluarin semua gitu, satu. Jadinya Z dikali Z kuadrat minus 9 per 4Z minus 5 per 8. Nah, ini disederhanain lagi. Sistem persamaan kuadratnya ini, jadi Z dikali Z minus 5 per 2 dikali Z plus 1 per 4. Nah, ini kalian bisa cari pakai rumus ABC, bisa. Kalau misalnya udah terbiasa, langsung memfaktorkan, itu lebih baik gitu. Terus kalau misalnya karena sekarang online itu bisa kalian pakai bantuan aplikasi ini apa namanya, software apa itu lupa saya, Photomat. Nah, pakai Photomat bisa gitu biar pengerjaannya lebih cepat. Karena kan sinsis nih waktunya dikit, soalnya banyak. Nah, kira-kira udah didapat nih penyederhanaannya dari Z pangkat 3 minus 9 per 4 Z kuadrat minus 5 per 8 Z, jadi Z kali Z minus 5 per 2 kali Z plus 1 per 4. Nah, ini sama kayak yang tadi soal nomor 3, dicari nilai A, B, C-nya dulu seperti biasa. Kondisi di mana ketika mencari A, berarti yang dipakai tuh Z minus 5 per 2 sama Z plus 1 per 4. Ketika Z-nya sama dengan 0. Langsung aja dimasukin. Ketika Z sama dengan 0, kira-kira seperti ini gitu. 4 kali minus 4 per 5 dibagi minus 5 per 2 dikali 0 tambah 1/4, jadi kali 1/4. Sehingga didapatkan 128 per 25. Nanti kalian hitung lagi aja, takut saya salah hitung. Terus yang B juga berarti di sini yang diketahuinya minus 5 per 2 gitu. Nah, berarti di sininya yang dipakai tuh dari yang Z sama Z plus 1/4. Ininya sama pakainya yang dari soal 4Z minus 4 per 5, yang atasnya, bagian atasnya sama. Yang beda tuh bagian bawahnya aja. Ketika A, berarti disesuaikan yang dipakainya dari yang B sama C. Kalau misalnya nyari yang B, berarti pakainya yang A sama C. Nah, ini nyari yang B kan, berarti pakainya Z kali Z plus 1/4. Ketika kondisinya Z minus 5 per 2 sama dengan 0, berarti itu Z sama dengan 5 per 2 kan. Tinggal diganti si variabel Z-nya. Kurang lebih seperti ini, 4 kali 5 per 2 dikurang 4 per 5 dibagi 5 per 2 dikali 5 per 2 ditambah 1/4. Nah, sehingga didapatkan itu 272 per 275. Nah, ini buat nyari yang C-nya, 4 dikali Z minus 4 per 5 dibagi Z kali Z minus 5 per 2. Kondisi ketika Z plus 1/4 sama dengan 0, berarti Z-nya jadi sama dengan minus 1/4. Nah, variabel Z-nya tinggal diganti aja deh. 4 kali minus 1/4 dikurang 4 per 5 dibagi minus 1/4 dikali minus 1/4 dikurang 5 per 2. Nah, kurang lebih didapatkan sekitar minus 336 per 55. Nah, ini sebenarnya buat nyari nilai ABC ini tergantung kalian gitu. Enaknya pakai yang cara seperti ini, cara limit kalau salah ini, atau pakai cara yang kayak gini, ini yang buat persamaan gitu kalau nggak salah. Saya namanya lupa. Yang tadi nomor 1 kalau salah. Nah, pakai ini juga bisa cara matek. Itu untuk yang nyari A, B, C nomor 4. Nah, sehingga nanti sama ini dibuat inverse fungsinya. Kurang lebih seperti ini. Didapatkan jadinya HZ per Z, nilai A-nya tadi berapa? 128 per 25 kan. Udah, berarti 128 per 25 dikali 1 per Z. Ditambah 272 per 275 dikali 1 per Z minus 5 per 2 dikurang 336 dibagi 55 dikali 1 per Z
tambah 1/4. Nah, ini yang Z-nya di sini itu dikalikan lagi ke ruas yang kanan. Jadinya 128/25 Z per Z itu sama dengan 1. Nah, itu nggak usah ditulis lagi. Terus dikalikan juga ke yang sisi selanjutnya, 272/275 dikali Z per Z minus 5/2. Dikurang 336/55 dikali Z per Z plus 1/4. Nah, jadi untuk transformasi Z ini biar bisa diubahnya itu harus dalam Z per Z minus A gitu. Nanti biar bisa diubah ke inverse fungsi diskritnya. Nah, dari sini, tadi kan ditanya yang pertama kausal dan tidak stabil. Nah, kita gambarkan dulu. Kira-kira kalau misalnya kausal dan tidak stabil itu seperti apa? Nah, lagi-lagi kalau misalnya kausal, kalau yang di Laplace itu kan ke arah kanan ya. Nah, kalau misalnya transformasi Z itu, dia bentuknya lingkaran nih. Sistemnya, dibuatnya, gambarnya. Nah, ini 1/4, berarti dipasangkan dengan minus 1/4. Nah, ini dari mana 1/4 sama 5/2 gitu. Nah, ini dari nilai si pul-pulnya tadi yang dicari itu. Nah, berarti kan ada 0, 1/4 sama 5/2 kan? Dari sini nih. Nah, ini 0, 5/2 sama minus 1/4. Nah, tapi kalau misalnya transformasi Z, tinggal kalian pasang-pasangin aja gitu. Jadi tidak terpengaruh plus minusnya. Langsung aja pakainya diibaratkannya di daerah positif semua gitu. 1/4, 0, sama 5/2. Berarti kalau 0 kan nggak bisa diapa-apain nih. Nah, kalau 1/4 dipasangkan dengan minus 1/4 lagi di sisi negatifnya, baru kalian buat lingkaran gitu. 1/4 ketemu minus 1/4. Yang 5/2 juga sama, berarti di sisi positif 5/2, sisi negatif juga bikin minus 5/2, baru nanti dibentuk lagi lingkarannya. Nah, kalau misalnya udah, tinggal dilihat soalnya yang pertama kausal dan tidak stabil. Kalau kausal berarti itu arah panahnya keluar lingkaran semua. Nah, yang lingkaran dari 5/2 ini arahnya keluar. Terus yang arah dari lingkaran 1/4 ini arahnya keluar juga kan. Nah, kalau yang 0 ini nggak usah diapa-apain karena dia akan di sumbu pusat gitu. Jadi yang diamati itu yang 1/4 sama 5/2 aja. Nah, mana yang daerahnya lebih banyak dilewati, itu yang lebih dari 5/2 kan. Nah, berarti daerah konvergennya itu ROC sama dengan Z lebih dari 5/2. Itu. Maka nilai si HN-nya ini didapatkan dari yang nilai HZ yang tadi dicari. Itu HN-nya itu 128/25 doen. Apa di sini doen? Karena dia di sininya tidak ada variabel Z per Z minus A-nya. Itu tinggal kalian lihat lagi di tabel transformasi Z. Takutnya saya salah. Terus yang selanjutnya ditambah 272/275 dikali 5/2 pangkat N. Jadi yang Z per Z minus A ini itu bentuknya seperti ini jadinya. A pangkat N. Nah, ini kan Z minus A ya. A-nya berapa? 5/2. Berarti di sini langsung aja 5/2 pangkat N. Terus minus 336/55 dikali minus 1/4 pangkat N. Kenapa di sini minus 1/4? Di sini kan tadi bentuknya Z per Z minus A ya. Jadi plus ini itu sebenarnya minus kali minus. Nah, berarti ini juga sama, Z minus 1/4. Berarti nilai A-nya itu sebenarnya adalah minus 1/4. Gitu. Lagi kalau misalnya ini kausal, itu dia berarti daerahnya kerjanya di fungsi positif, UN. Itu untuk yang A. Untuk yang B-nya, itu tidak kausal dan stabil. Nah, ini kalau misalnya di transformasi Z, itu dia daerah kerjanya ada di tengah-tengah antara lingkaran yang paling terluar sama lingkaran yang paling terdalam yang mendekati sumbu 0 ini. Nah, itu dia daerahnya harus ada di tengah-tengah. Itu ciri dari sistem kausal dan stabil. Nah, stabilnya itu sebenarnya daerah yang di tengahnya ini, itu syarat stabilnya. Kalau di transformasi Z, harus ada di tengah-tengah antara kedua penyusun si pul-pulnya ini. Nah, kalau misalnya tidak kausal, itu dia arahnya ke
ke dalam, mendekati 0 dalam sumbu. Tapi kalau misalnya dia kausal itu dia menjauhi sumbu, arahnya keluar. Kalau misalnya tidak kausal dia mendekati 0, arahnya ke dalam. Nah, berarti supaya bisa dibuat sistemnya itu stabil, berarti salah satu poolnya itu ada yang arahnya ke dalam kan, berarti diubah. Nah, berarti supaya bisa dibentuk gambar yang stabil ini, yang pool 1/4 itu arahnya keluar, menjauhi 0. Nah, yang pool 5/2 ini itu arahnya ke dalam, mendekati 0, sehingga bisa terbentuk daerah stabilnya. Jadi ROC-nya itu dari 1/4 sampai 5/2. Gitu. Dia fungsi mutlak gitu. Jadi nggak mau itu minus atau positif, tetap ditulisnya positif aja. Nah, di sini lagi-lagi dilihat nih. Ini kan 128/25 doen. Kalau misalnya yang tidak ada variabel z-nya, ini kan nggak ada nih ya. Itu selalu pakainya doen terus gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh tidak kausal atau kausalnya. Tapi kalau misalnya ada yang dipengaruhi oleh si variabel z-nya, itu tandanya lagi-lagi sama gitu. Kalau misalnya dia tidak kausal, nah itu yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Nah, di sini kan positif sama negatif ya. Harusnya ini, oh ini benar, ini kan 5/2 ya, 5/2. Oh harusnya kebalik nih, salah. Ini minus 272, kenapa? Yang 5/2-nya kan arahnya ke kiri nih, berarti dia tidak kausal kan? Itu berubah. Yang tadinya positif jadi negatif. Nah, sedangkan yang ini, itu yang 1/4 itu arahnya ke kanan kan, keluar menjauhi lingkaran, menjauhi sumbu. Itu dia berarti kausal. Nah, seharusnya ini berubah nih tandanya. Tetap minus. Minus 336/55, minus 1/4. Ini juga UN, ini yang di sini yang UN minus 1. Ini saya ada yang salah. Ntar saya benerin lagi. Sampai sini ada yang mau tanya dulu gak? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Yang terakhir itu sistem tidak kausal dan tidak stabil. Nah, di mana kalau misalnya sistemnya tidak kausal dan tidak stabil, nah itu semua arahnya itu ke kiri, mendekati 0 semua, mendekati sumbu 0. Jadi daerah kekonvergenan itu lebih kecil dari 1/4. Gitu. Jadi cirinya udah ada nih gambar-gambarnya. Kalau misalnya tidak kausal dan tidak stabil, berarti gambarnya harus seperti ini. Kalau misalnya ditanyanya sistem tidak kausal dan stabil, berarti kurang lebih gambarnya seperti ini. Terus kalau misalnya ditanyanya kausal dan tidak stabil, kurang lebih ROC-nya berarti lebih dari yang 5/2. Yang pool terluarnya. Nah, ini juga sama, tinggal disesuaikan. Yang tidak kausal berarti yang tadinya minus jadi positif tandanya nih. Yang tadinya positif itu jadi negatif gitu. Tinggal diubah. Sama yang belakangnya juga sama. Jadi U minus N minus 1. Kenapa ini semuanya jadi U minus N minus 1? Karena kan semuanya tidak kausal nih dari pool-poolnya. Udah langsung aja minus semua. Jadi nanti yang salah-salahnya atau kelirunya saya perbaiki. Saya kirim lagi. Jangan tanyain dulu, Kak. Kalau nggak ada, yang terakhir tentukan persamaan beda transfer. Nah, ini sama nih. Dari yang tadi, yang udah didapat HZ sama dengan YZ per XZ. Kan udah ada tuh ya. Tadi didapatnya tuh ini. Atau dari soal aja ngambilnya. AZ sama dengan 4Z kali Z minus 4/5 dibagi Z pangkat 3 minus Z per 4 Z kuadrat minus 5/8Z. Nah, itu buat nentuin persamaan beda fungsi. Nah, kalau misalnya diketahuinya kayak gini, berarti harus dibagi dengan pangkat tertingginya dulu gitu. Tapi kalau misalnya yang diketahuinya udah langsung dalam bentuk
pangkat minus ya, misalnya 4 Z minus 1, terus Z minus 2 minus 4/5 Z minus 3, nah itu bisa langsung dikerjain yang nomor D. Tapi kalau misalnya diketahui soalnya kayak gini, berarti dibagi dengan pangkat tertingginya dulu kalau nggak salah. Nah, itu berarti jadinya 4 kali Z pangkat minus 1 minus 16/5 Z pangkat minus 2, 1 dikali Z per 4 Z minus 1 minus 5/8 Z minus per 2. Dibagi pangkat tertingginya Z pangkat 3. Nah, langsung bisa dicari si persamaan beda transfernya yang YZ dikalikan dengan 1 minus 9/4 Z pangkat minus 1 minus 5/8 Z pangkat minus 2. Nah, yang XZ-nya dikali 4 kali Z pangkat minus 1 minus 16/5 kali Z pangkat minus 2. Nah, nanti tinggal dikaliin lagi, sesuaikan YZ kali 1, YZ kali minus 9/4 Z pangkat minus 1, terus YZ kali minus 5/8 kali Z pangkat minus 2. Yang XZ-nya juga sama, XZ kali 4 kali Z pangkat minus 1, XZ dikali minus 16/5 kali Z pangkat minus 2. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, itu yang YZ itu berarti dia nilainya itu YN. Diinverskan. Terus yang minus 9/4 Z pangkat minus 1. Kalau Z pangkat minus 1 itu berarti Y kali N minus 1. Kalau misalnya Z pangkat minus 2 itu berarti sama dengan Y kali N minus 2. Yang X-nya juga sama. Kalau Z pangkat minus 1 berarti X N minus 1. Kalau misalnya Z pangkat minus 2 berarti X N minus 2. Jadi tinggal dibentuk si direct form tipe 2-nya. Kurang lebih seperti ini. Yang ini nilai X. 4X N-1. Ini yang... Oh, ini salah nih, harusnya yang di sini nih. Kan X-1 ya. Yang ini 16 -/5 harusnya di sini nih. Jadi gambarnya salah. Tadi diperbaiki lah. Paling gitu sih. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Jadi saya cukup kan. Oke. Cukup Kang kalau ada syarat Kang. Saya juga cukup Kang. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang tanya lagi, cukup sekian ya belajar bareng Pinsis. Nanti yang salah-salahnya saya perbaiki dulu, ntar saya kirimkan di Google Drive AME, disatuin sama yang sebelum-sebelumnya. Mungkin saya dari Dewan Pengurus, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Teh. Terima kasih banyak Kang Teh.